Nah, itulah tadi momen ketika Denny Cagur bersama istrinya menjenguk anaknya yang disekolahkan di sekolah semi militer. Nanti kalian ada yang protes nih pada saya, "Bang, lu jangan nyebar hoak. Itu anaknya Denny Cagur sekolah di semi militer bukan karena nakal kemudian ditarik ke barak militer." Lah justru itu. Ini berarti dengan demikian sebenarnya Denny Cagur itu memahami betul tentang esensi pendidikan ala militer ini, begitu loh. Dia yakin bahwasanya dengan sekolah yang semi militer ataupun istilahnya Kang Deddy Mulyadi barak militer ini itu lebih efektif membentuk karakter anak. Seharusnya berpikirnya itu begini, anaknya Denny Cagur saja yang tidak nakal itu harus disekolahkan di sekolah semi militer lah, apalagi anak yang nakal. Kan kalau kita analogikan seperti obat, sekolah itu kan seperti obat, begitu loh. Misalkan begini, ada orang yang misalkan flu ya kan begitu, penyakitnya itu ringan, maka dosis obatnya itu misalkan sekian koma miligram gitu loh. Nah, orang yang penyakitnya jauh lebih tinggi tentu dosis obatnya juga harus lebih tinggi kan begitu. Masa iya orang misalkan kanker dikasih Mixagrip misalkan begitu, kan nggak logik begitu loh. Orang kanker kok dikasihnya itu misalkan apa itu Paramex begitu kan, ini nggak logik begitu loh. Harusnya kan dosisnya lebih tinggi lagi supaya apa? Supaya sembuh kan begitu dari penyakitnya. Itu kalau kita pakai analogi kan begitu loh. Nah, dari sini justru saya mencurigai ketika Denny Cagur itu berusaha mengkritisi programnya Deddy Mulyadi tentang barak militer ini sebenarnya bukan dari hati nuraninya. Karena kalau dia bicara dari hati nuraninya, tentu dia akan menyetujuinya. Lah buktinya anaknya aja sekolah di semi militer kan begitu. Jadi saya mencurigai ini ada kepentingan elit partai begitu loh. Karena sejak awal PDIP itu sudah kontra gitu loh dengan segala kebijakannya Deddy Mulyadi. Jadi mau nggak mau dia sebagai petugas partai, ini istilah yang sering digaungkan oleh orang-orang PDI ya kan, ya harus nurut sama ibu kan begitu. Artinya dia dalam konteks ini sudah tidak mewakili lagi rakyat, bahkan tidak mewakili lagi anaknya sendiri begitu loh ya kan, yang dibentuk karakternya dengan baik di sekolah semi militer, tapi dia berbicara atas nama ibu ketua umum partainya kan. Itu kecurigaan saya tuh di sana. Nah, di sini juga kalau kalian memahami dengan sistem pendidikan ini, itu ternyata di dalam Islam itu sudah bukan lagi wacana, sudah bukan lagi rencana, tapi ini adalah bagian dari syariat agama. Dari mana saya kok bilang bahwasanya sekolah dengan sistem barak militer ini adalah syariat dari Islam? Ya salah satunya dari hadis Nabi berikut ini begitu loh. Nah, hadis itu mengatakan bahwasanya ajari anak-anak kalian memanah, ajari anak-anak kalian berenang, ajari anak-anak kalian menunggang kuda. Coba, ketiga yang diperintahkan oleh Nabi ini itu semuanya adalah bau-bau unsur militer. Memanah ya militer, berenang juga tentang keperluan militer, berkuda ya juga tentang keperluan militer. Itu artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan sistem pendidikan yang baik begitu loh. Yaitu apa? Yang bau-bau militer. Nah, ini dari sini jelas ya, dari Nabi aja sudah mengajarkan. Oke, tidak hanya cukup dengan sabdanya Nabi ya kan, kita sekarang berbicara tentang ayat gitu loh. Di dalam Quran surat Al-Anfal jelas Tuhan memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berikanlah semangat kepada kaumnya ya. Wahai Nabi ya, bukan wahai orang beriman. Wahai Nabi, berikanlah semangat kepada mereka, kepada kaummu, pada sahabat-sahabatmu itu untuk apa coba? Semangat untuk berperang begitu loh. Nah, Al-Quran mengajarkan pola pendidikan aja begitu, harus berbau-bau tentang militer begitu loh. Dilengkapi dengan hadis Nabi tadi, ini sudah klop sebenarnya. Makanya saya bilang pola pendidikan ala militer ini sebenarnya sudah menjadi syariat Islam kalau orang-orang Islam paham betul dengan ini semua begitu loh. Nah, makanya menjadi heran aja kalau ada orang-orang kok selalu selalu mengkritisi, aneh lah pokoknya begitu. Nah, apalagi sekarang yang terbaru kan dia mau dilapor nih Deddy Mulyadi ke Barreskrim, sudah dilaporkan malah ya begitu. Ini orang-orang konyol kamu saya. Nah, sekarang kita berbicara tentang data. Sebenarnya di
di negara di dunia ini, negara-negara mana saja sih yang menerapkan sistem militer ini, bahkan wajib militer. Setidaknya setelah saya riset itu ada sekitar hampir 20-30 negara begitu loh, dia menerapkan sistem ini. Ketika negara-negara lain menerapkan sistem ini, lah kita malah mencoba menggembosi begitu loh. Lah mau lu anak-anaknya menjadi tulang lunak semua, melambai semua, ya kan? Lah kan kita nggak rela punya generasi bangsa yang melambai begitu. Mau jadi apa negara ini, kan begitu. Orang-orang ketika mendidik anak-anak itu menjadi kuat, menjadi bela negara dengan wajib militernya, lah kita malah dibuat anak-anak dididik untuk menjadi melambai. Sekalinya ada yang gagah-gagahan, ya kan, kerennya keren tawuran. Ini kan sudah, waduh, ini gimana? Nah, coba dari sini semua kita sudah semakin jelas ya. Orang-orang yang nyinyir-nyinyir itu udah diajak ngomong logika, diajak ngomong secara sains, bahkan diajak ngomong secara agama, udah nggak bakal nyambung. Entahlah kenapa, apa yang ada di otak mereka tuh saya bingung juga. Yang mudah-mudahan aja kalian dari konten ini kalian semakin lebih paham, lebih mendetail, ya kan, bahkan dari semua unsur, ya, bahkan dari unsur agamanya. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah yang tersebut gitu. Tidak melulu satu barat militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah, maka akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Jangan terus-terusan kita menyebut kata pribumi, kata pribumi, kata pribumi. Ingat, dulu yang berkhianat pada bangsa ini juga pribumi. Dulu yang menjadi bagian dari kolonial juga pribumi. Dulu Pajajaran juga runtuh, hancur karena pribumi. Tidak juga. Manusia itu, akhirnya saya punya kesimpulan, tidak ada orang asing, tidak ada orang Tiongkok, tidak ada orang Korea, tidak ada turunan Majapahit, tidak ada turunan Timur Tengah, tidak ada turunan Mataram, tidak ada turunan Pajajaran. Universalitasnya adalah tergantung pada hatinya. Jiwa khianat ada pada siapapun dan akan dilakukan pada siapapun. Ideologinya, mau kapitalis, mau komunis, jiwa khianat itu ada. Sehingga saya nggak mau lagi berdebat urusan ideologi lagi. Itu sudah nggak penting lagi. Saya ingin bicara manusia itu berdasarkan rasa dan cintanya. Nggak lagi mau ngomong ini haknya pribumi yang di sini. Kamu orang situ, tetap saja pada karyawanmu saja kamu menindas, tidak ngasih BPJS, tidak ngasih perlindungan apapun. Kamu lebih jahat daripada Belanda sekalipun. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.